Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Zulfi Ayuni di channel Teori Sastra. Pada kesempatan ini saya akan membahas teori psikologi. Pasti teman-teman belum tahu nih apa itu teori psikologi. Psikologi sastra merupakan kajian sastra yang pusat perhatiannya pada aktivitas kejiwaan, baik dari teori tokoh yang ada dalam suatu karya sastra, pengarang yang menciptakan karya sastra, bahkan pembaca sebagai penikmat karya sastra. Nah, karena sastra ini terutama yang berbentuk proses seperti cerpen, drama, dan novel, pasti selalu menampilkan kisah tokoh-tokoh dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam menuliskan karyanya, para pengarang pasti menghadirkan tokoh dengan karakter dan perilaku yang unik untuk menambah daya tarik pada ceritanya. Aspek inilah yang diangkat oleh psikologi sastra sebagai bahan kajian, terutama mengenai latar belakang, bakat, dan pikiran tokoh sastra yang terkait. Tujuan psikologi sastra yang utama dari psikologi sastra tersebut adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terdapat dalam sebuah tulisan secara hakiki. Karya sastra memberikan cara untuk memahami perubahan, kontradiksi, dan berbagai penyimpangan dalam masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan kondisi kejiwaan. Menurut Wellek dan Austin, pada tahun 1989, psikologi sastra memiliki 4 pengertian di dalamnya, antara lain: 1. Ilmu psikologi pengarang yang dijadikan sebagai pribadi atau tipe. Yang kedua, studi proses kreatifan. 3. Studi tipe sastra, hukum-hukum dalam psikologi yang diterapkan dalam sebuah karya sastra. Yang keempat, dampak dari sastra kepada para pembaca. Nah, di sini Zulfi akan menganalisis sebuah karya sastra melalui teori psikologi pada novel Pulang, karya Leila Eskudori. Novel Pulang yang ditulis oleh Leila Eskudori mengisahkan kehidupan sekelompok orang yang di dalamnya terdapat rekan tata kehidupan dengan berbagai nilai kehidupan dan renungan pencerahan hakikat manusia. Konflik dalam novel Pulang adalah bagaimana aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik-konflik batin yang harus dilalui, serta penyebaran wujud gangguan mental atau psikologis yang dialami tokoh utama pada novel tersebut. Novel Pulang ini menceritakan kisah kehidupan keluarga dan persahabatan seorang mantan tahanan politik yang terdampar di Paris berpuluh-puluh tahun, yang bercita-cita bisa pulang kembali ke tanah air Indonesia. Membahas kajian aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik batin menimbulkan berbagai gangguan psikologis ringan, diantaranya gelisah, seperti yang penulis paparkan dalam novel di halaman 20, halaman 80, paragraf pertama, dan dipaparkan juga pada halaman 69 pertama, paragraf terakhir. Selain gelisah, tokoh utama pun mengalami trauma seperti yang terdapat pada kutipan halaman 11 paragraf keempat. Kedua gangguan psikologi tersebut nilai sangat mengganggu ketenangan hidup dan menghambat proses realisasi diri dalam menjalankan kehidupan yang sejati. Membahas kajian aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik batin menimbulkan berbagai gangguan psikologis ringan seperti gelisah, trauma, stres, dan depresi. Gelisah dianggap sebagai penyakit jiwa yang paling ringan yang pernah dialami oleh setiap manusia. Segala persoalan hidup yang mengganjal dalam benak setiap individu akan menimbulkan gejolak jiwa yang berakibat tidak tenang dan membuat penderita sering merasakan khawatir berlebihan, tegang, ataupun perasaan was-was. Jiwa tokoh utama Dimas pada novel Pulang seringkali merasakan kegelisahan karena jiwanya merasa terbelenggu oleh perasaan bersalah dan kesedihan setelah mendapat kabar tentang kekejian pembantian simpatisan komunis. Rasa bersalah yang terus menghantui Dimas dipaparkan pada kutipan halaman 38 di paragraf pertama.
Seandainya dia berangkat, dia tak akan tertangkap. Aku akan merasa tenang jika aku yang ditangkap. Aku tidak punya keluarga. Selanjutnya, perasaan gelisah yang mendalam tertekan pada kutipan paragraf terakhir di halaman 79 sampai awal 80, yaitu, aku mencoba lahir kembali sebagai manusia baru, tetapi aku masih merasa ada sesuatu yang tertinggal di tanah air. Mungkin ada hatiku yang tertinggal pada ibu, pada Aji, mungkin juga pada Sutri dan anak-anaknya. Peristiwa pembantaian yang terjadi di seluruh pelosok tanah air membuat kehidupan Dimas seolah runtuh. Terlebih ketika Dimas mendapat kabar dari adiknya Aji yang menceritakan bahwa Solo tempat dilahirkan adalah salah satu kota yang diobrak-abrik dan diburu serta dibantai semua orang yang dianggap simpatisan komunis. Menurut cerita Aji, ibu dan Aji diinterogasi terus-terusan. Hal ini sangat membuat Dimas khawatir akan keselamatan ibu dan adiknya Aji. Selanjutnya, aku tak tahu, tapi kegelisahan mengganggu setiap kali aku membaca surat-surat dari Aji yang berisi kisah pembantaian. Sudah pasti ibu dan Aji diinterogasi habis-habisan. Sudah pasti rumah di Solo digeledah. Halaman 70. Selain itu, kegelisahan Dimas terdapat juga pada kutipan teks halaman 20. Kamu tampak gelisah akhir-akhir ini, kata Vivane. Aku mendengar kabar dari Jakarta. Pada kutipan tersebut dijelaskan bahwa Dimas kerap terlihat gelisah setiap mendapat kabar-kabar gelap dari Jakarta. Akibat dari rasa gelisah yang berkepanjangan membuat Dimas menjadi depresi memikirkan kejadian-kejadian yang terjadi di tanah kelahirannya yang begitu ia cintai. Hal ini terlihat ketika penulis menceritakan dalam novel bahwa tingkah laku Dimas mulai tak wajar dan ini sangat berdampak buruk pada pola kehidupan dijelaskan pada kutipan halaman 69 pada paragraf terakhir. Untuk beberapa malam yang tegang, kami tidak makan, tidak tidur, dan didera kegelisahan tak berkesudahan. Kalimat kutipan teks di atas dapat diartikan bahwa setiap orang yang terganggu pikiran dan jiwanya untuk makan dan tidur pun tak mendapat kenikmatan. Hal inilah salah satu dampak dari terganggunya kejiwaan Dimas akibat surat-surat berdarah yang ia dapat dari rekan kerabatnya di tanah air Indonesia. Jadi itulah teori psikologi dalam novel Pulang karya Leila S. Chudori. Kesimpulannya yaitu pertama, aspek struktural pada novel Pulang meliputi A. Tema keberhasilan perjuangan para eksil politik yang terdampar di Prancis untuk pulang ke tanah air Indonesia. B. Alur, menggunakan alur campuran. C. Tokoh-tokoh, terdiri dari tokoh utama dan tokoh pembantu atau bawaan. Tokoh utama dalam novel Pulang adalah Dimas Suryo, sedangkan tokoh bawaannya Hamanto Prawiro, Nugroho Dewantoro, dan lain-lain. Yang D. Latar. Pada novel Pulang, latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat dalam novel Pulang lebih dominan terjadi di Jakarta dan Paris. Latar waktu dalam novel Pulang terjadi antara tahun 1952 hingga tahun 1998. Latar suasana adalah keadaan yang terjadi dalam novel Pulang, yaitu terdiri dari suasana menegangkan, gembira, sedih, dan terharu. Sudut pandang yang digunakan pada novel Pulang yaitu menggunakan sudut pandang campuran.